Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, ratusan kepala nagori atau pangulu se-Kabupaten Simalungun menggelar aksi damai ke kantor Bupati dan kantor DPRD Simalungun Senin 22 November 2021 berkisar pukul 10 WIB. Ratusan pamong rakyat tersebut menuntut Bupati Radiapo Hasiolan Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi untuk menetapkan jadwal Pilpanak serentak pada tahun 2022. Aksi damai yang dikomandoi Raslan Purba AMD dalam orasinya di atas mobil komando minta Bupati Radiapo untuk menetapkan jadwal Pilpanak serentak 2022, bukan malah diundur hingga tahun 2023. Sebagai ujung tombak pemerintah Kabupaten Simalungun, Raslan merasa kecewa terhadap Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga. Pasalnya mereka telah berulang kali melalui surat resmi audiensi dengan Bupati Simalungun dan tidak diberi kesempatan dan ditolak. Aksi damai yang mereka lakukan di kantor Bupati tidak mendapat keputusan dari Bupati Simalungun. Para pangulu menuntut kepastian jadwal Pilpanak serentak se-Kabupaten Simalungun. Mereka aksi dikawal oleh polisi saat 5 orang perwakilan massa pangulu memasuki kantor Bupati. Raslan selaku koordinator aksi menanyakan keberadaan Bupati saat pangulu tengah membutuhkannya. Bupati akan memberikan jawaban sore ini. Terima kasih. Sebenarnya dari awal bahwa tujuan kita adalah untuk audiensi ke kantor Bupati dan dalam hal ini Bupati Simalungun, dan itu sudah kita surati pertanggal 2 November yang lalu. Tetapi sampai hari ini tidak ada balasan. Kemudian muncul isu, dan ternyata tadi bukan sebatas isu, ternyata sudah disurati oleh Bupati Simalungun untuk meminta penundaan pelaksanaan Pilpanak serentak di 2022. Nah, sehingga tadi kita sangat berterima kasih kepada Komisi 1 yang berkenan menerima kita walaupun hanya 10 delegasi, bahwa beliau di Komisi 1 juga masalah ini adalah merupakan satu hal yang menarik dan satu hal yang cukup menjadi perhatian Komisi 1. Tetapi menurut kami karena sumbernya adalah Bupati Simalungun, sehingga kami harus datang ke kantor Bupati Simalungun, walaupun jujur saya katakan sebagai ketua dan seluruh pengurus bahwa kita sangat kecewa karena kita hanya diterima oleh asisten 1 yang notabene juga adalah PLT di DPMN. Nah, sehingga secara psikologis tentu tidak ada hal yang menarik, hal yang lebih berbobot dengan pertemuan tadi. Maka kita sampaikan tadi melalui asisten 1 bahwa nanti sore kita tunggu jawaban dari Bupati tentang tuntutan kita bahwa pelaksanaan Pilpanak di 2022 wajib dan harga mati harus dilaksanakan. Ketika itu tidak dilaksanakan, maka kami atas nama pangulu Kabupaten Simalungun akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dan juga sembari kami akan mendatangi Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Bina Pemerintah Desa. Itu mungkin tujuan kita datang ke kantor Bupati. Terima kasih. Untuk jawaban tadi itu seperti apa ya pertemuan tadi? Yang pasti jawaban tidak ada. Tidak ada ya, tidak artinya ada. Mengambang ya? Hanya mengambang. Tetapi itu adalah statement dari kami, itu adalah tuntutan dari kami. Dan itu juga kami bukan main-main. Ketika juga nanti sore tidak ada jawaban, ya langkah yang tadi kami sampaikan itu konkret akan kami lakukan. Sementara menyikapi aksi para pamong nagori tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Simalungun, Sastro Joyo Sirait, usai dengar pendapat dengan pangulu terkait anggaran Pilpanak dicoret dari APBD Simalungun dan penundaan jadwal Pilpanak serentak tahun 2022 dan diundur pada tahun 2023, kepada media menjelaskan. Sehingga kawan-kawan pangulu yang hadir di sini perwakilan Kabupaten Simalungun bahwasanya ada masa bakti pangulu Kabupaten Simalungun 248 nagori di Kabupaten Simalungun yang berakhir di tanggal 16 Agustus 2022. Dan kehadiran mereka di sini, mereka berharap bermohon supaya anggaran Pilpanak serentak di tahun 2022 tetap terlaksana dan dianggarkan di APBD tahun 2022. Itu harapan kawan-kawan Bapak Pangulu, dan kami juga selaku
pimpinan DPRD di Kabupaten Simalungun akan coba komunikasi yang intens selama dalam pembahasan APBD 2022 ini dengan Saudara Bupati agar Pilpanas di tahun 2022 tetap dianggarkan dan tetap terlaksana di tahun 2022. Keinginan kami di sini supaya kekosongan pemerintahan di nagori atau desa tidak kosong. Meskipun Bupati Simalungun telah mendurati Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dan jawaban dari Dirjen Pemerintahan Desa ini tanggapan atas penundaan pelaksanaan pemilihan Panglulu atau Kepala Desa serentak di tahun 2022 di Kabupaten Simalungun hanya himbauan. Dan keputusan ini semua ada di pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu di Saudara Bupati Kabupaten Simalungun. Dan kami berharap kepada Saudara Bupati atas pembahasan ini nantinya melalui kepala-kepala OPD yang membidangi pemerintahan desa. Kami berharap supaya nantinya di rapat komisi ini, Komisi 1 yang membidangi ini dengan mitra DPPPN, kami berharap kawan-kawan di Komisi 1 juga nantinya akan menyampaikan rekomendasi kepada badan anggaran yang akan rapat mulai hari Rabu di tanggal 24 pembahasan badan anggaran, rekomendasi Komisi 1 supaya kami nanti meminta di Komisi 1, saya selaku koordinator di Komisi 1 dan Ibu ini sekretaris Komisi 1 dan Wakil Ketua Komisi 1, kami akan menyampaikan nantinya rekomendasi ke badan anggaran bahwasanya Pilpanas tahun 2022 tetap terlaksana dengan besaran anggaran yang masih bisa dibicarakan besarannya terhadap Pilpanas per desanya berapa besaran. Itu aja harapan kami, dan kami juga bermohon supaya harapan-harapan kawan-kawan Panglulu tadi dapat terlaksana dengan baik nantinya di tahun 2022. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan media di analisa terkhusus. Untuk masalah anggaran yang hilang, sebenarnya anggaran itu bukan hilang. Anggaran itu tadinya sudah tertampung di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk tahun 2022, yang dianggarkan sekitar 16 miliar 400 sekian juta. Sekitar 16,5 miliar yang sudah dianggarkan di RKPD. Tapi di RAPBD yang akan ke dalam pembahasan ini, ternyata dengan surat yang ada ini, anggaran tersebut tidak ditampung atau tidak diterapkan di rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2022 yang sedang dalam pembahasan. Dan ini juga belum final sebenarnya, karena ini masih dalam pembahasan sampai tanggal 30 November. Seperti itu ya. Ya, sampai tanggal 30 November nanti di situ adalah pendapat akhir masing-masing fraksi. Saya sampaikan kepada kawan-kawan Panglulu, meskipun keadaan seperti ini, kami harap kepada kawan-kawan Panglulu, bapak-bapak Panglulu, tetap melaksanakan tugasnya masing-masing, betul pemerintahan saya masing-masing, dan menjaga kekondusifan Kabupaten Simalungun agar tetap aman, tentram, dan nyaman untuk kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing yang bermasyarakat. Itu aja harapan kami dari DPRD Kabupaten Simalungun. Keinginan kita cukup kuat, karena kita ketahui sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di setiap kabupaten itu sudah dilakukan oleh Kabupaten Simalungun, bahwa tahap pertama terjadi di 2016 di bulan 6, ya. Kemudian dilantik di tanggal 17 Agustus di 2016. Dan tentu ini satu hal yang cukup positif dalam hal Pemkab Simalungun mengamanahkan undang-undang tersebut. Ya. Nah, kemudian dari segi jumlah, dari 386 ada 248 nagori yang menjadi pelaksanaan Pilkades ataupun Pilpanas di 2016. Itu serentak itu ya? Itu serentak. Nah, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Nah, kemudian kenapa saat ini justru mau dicederai lagi dengan alasan-alasan yang menurut kami para penghulu itu alasan yang tidak jelas. Kalau tadi alasan masalah COVID, sementara di surat tidak dikatakan masalah COVID, tetapi yang jelas adalah masalah keterbatasan anggaran. Dan sesuai dengan jawaban daripada Dirjen Pemerintahan Desa, itu saya pikir cukup jawaban yang betul-betul adalah jawaban yang mengayomi kepentingan daripada konstitusi masyarakat desa. Nah, ini sehingga kalau tadi
kami ditanya kembali sejauh mana harapan kita. Jelas harapan kita tidak ada posisi tawar bahwa pelaksanaan Pilpanak di Kabupaten Simalungun di 248 nagori, dan kemudian kami juga mengusulkan 77 nagori di 2023 sebisanya digelombangkan jadi satu gelombang menjadi 325 Panghulu. Demikian kira-kira. Baik, ini yang harus kita dorong kepada Komisi 1. Alasan apa sehingga anggaran yang sudah tadinya disusun kemudian dihilangkan? Pertanyaannya, ini mau dialokasikan kemana? Kemudian juga secara jujur kami para Panghulu khususnya di 248 nagori, sebenarnya kami juga tidak pernah berharap banyak tentang turunnya dana bantuan itu kepada nagori. Toh calon sendiri akan membantu. Artinya dalam pelaksanaan Pilpanak itu Panghulu sendiri pun mampu untuk membiayainya, seperti itu Pak? Kalau Panghulu? itu berarti nanti kita tidak lagi udah lari daripada regulasi yang ada. Tetapi yang jelas selama ini prakteknya bahwa calon itu akan membantu biaya daripada panitia. Itu yang jelas. Jadi jangan, kalau persoalannya adalah masalah keterbatasan anggaran, jelas tidak masuk akal. Ini kemana arahnya? Seperti itu dia ya? Iya, seperti itu kira-kira. Artinya pesan terakhir lah kepada Pak Bupati agar pelaksanaan Pilpanak itu dapat terrealisasi sesuai dengan keinginan para penghulu yang hadir pada saat ini. Jelas harga mati. Tidak ada alasan, tidak ada tawaran dari kami bahwa pelaksanaan Pilpanak di 2022 wajib harus dilaksanakan. Gitu ya. Ya, wajib. Dan kami juga nanti seperti apa yang disampaikan Ketua Komisi 1 tadi, Koordinator Pak Sato Sirait, bahwa tanggal 3 hari Jumat nanti jam 2 adalah merupakan putusan. Kami juga akan giring, kami akan hadir. Akan hadir ya Akan kemari. hadir. Dan ketika ini tidak diakomodir oleh legislatif maupun eksekutif, kami akan datang langsung ke Departemen Kementerian Dalam Negeri. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Ajis Monalisa TV mengabarkan.